ada kuis ya Pak ini ya. Ada kuis satu, kuis dua. Kuis satu itu ada di week antara 1 sampai 7 ya. Sedangkan kuis dua nanti saya mendadak aja ya. Ya mungkin ada kemungkinan saya memberitahu kadang juga enggak gitu di week 9 sampai di week 16. Karena sampai week 15 karena week 8 itu kita akan ada ujian ya. Tapi kan kita nggak boleh bilang ujian ya, evaluasi aja. Evaluasi itu week 8, week 16 nanti juga akan evaluasi tapi sifatnya take home gitu. Nanti saya akan berikan soal, biasanya soalnya berbeda-beda gitu ya antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Nanti dikumpulkan dengan waktu yang sudah ditentukan. Kalau tugas biasanya setiap hari ada, bukan setiap hari, setiap minggu ada tugas. Cuman ini karena pertemuan pertama, jangan nanti langsung ini ya pusing ya, langsung dikasih tugas. Nanti ini nggak ada tugas dulu. Nah, kita lebih banyak berdiskusi. Nanti week berikutnya satu SKS-nya untuk digunakan untuk tugas. Ada yang bertanya pada Ibu? Ya, sebentar. Saya mau. Tadi ada yang kelewat nih, belum di foto dulu yang ini. Oke, baik, Bapak dan Ibu. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan saya sudah menjelaskan tadi ya. Kita mulai ke sesi diskusi. Bisa nggak membedakan Bapak dan Ibu untuk poin satu antara populasi dengan sampel? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin bapak-bapak nih. Tadi ada bapak-bapak banyak ya. Bapak-bapak silakan yang bisa memberikan jawaban diskusi ya. Apa yang dapat disimpulkan populasi dengan sampel itu perbedaannya ada pada perbedaannya di mana antara populasi dengan sampel? Izin Ibu, Ya boleh sebelumnya dengan Pak siapa ini? nama saya Perdi Ibu. Oh ya Pak Ferdi. Ya, Mungkin untuk izin menyimpulkan ya Bu yang ya. saya pahami mengenai tentang populasi dan sampel. Jadi populasi ini adalah seluruh objek yang akan kita teliti, Mm-mm. tapi hanya yang akan menjadi tujuan kita aja gitu, yang seperti Ibu katakan tadi, kalau semisalnya mahasiswa S1 farmasi jadi populasinya ini mahasiswa farmasi. Nah, akan tetapi kalau untuk sampel sendiri itu bagian dari populasinya gitu tuh. Nah, mahasiswa farmasi ini nggak menyeluruh semuanya, tapi ada kriterianya lagi dari sampelnya ini, entah itu kriterianya apa dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu Ibu yang dapat saya pahami mengenai populasi dan sampel. Ya, terima kasih Pak Ferdi. Udah betul ya Pak Ferdi ya. Jadi artinya kalau populasi nggak selalu bahwa seluruh penduduk Indonesia populasi betul, tapi kita juga bisa membuat kriteria tertentu ya. Inklusi eksklusinya adalah mahasiswa farmasi di Indonesia, gitu ya. Jadi betul Pak, kalau sebagian atau sebagian kecil dari populasi betul dengan sampel. Nah, kalau parameter dengan statistik, ada yang bisa menjawab, Bapak dan Ibu? Kalau keaktifan di kuliah ini nanti saya beri penilaian ya, karena sering sekali nilainya itu tanggung, tapi saya hafal, oh Bapak ini suka menjawab, Ibu ini suka menjawab, suka saya naikkan sedikit lagi gitu. Baik, ada yang bisa menjawab parameter dengan statistik? Izin menjawab Ibu. Boleh, Ibu Rahmadina ya. Ya, kalau parameter itu Bu, itu nilai atau ukuran yang dihasilkan dari suatu populasi. Kalau untuk eh, Statistika? statistik itu nilai atau ukuran yang biasanya diperoleh dari sampelnya Bu. Ya, betul. Jadi kalau parameter itu dari populasinya, kalau statistik itu dari sampel. Tujuannya statistik ini adalah menyimpulkan parameter dari populasi dengan berdasarkan sampelnya. Gitu ya. Ya, betul. Yang kita uji nanti sampelnya, tapi untuk hipotesisnya adalah untuk populasi. Nah, berikutnya untuk data primer dengan data sekunder, Bapak dan Ibu. Ada yang bisa menjawab? Izin Bu, Ya, Ibu Semesta. ya Bu kalau tadi yang semesta Fahmi dari penjelasan Ibu, kalau
primer dan sekunder itu kan Iya. salah satu jenis data ya Bu. Mm. Kalau misalkan data dari primer itu eh, dia hanya melakukan secara observasi, kemudian survei dan eksperimental. Tapi kalau misalkan sekunder itu kita bisa dapat mengambil data itu dari elektronik atau literatur seperti itu Bu. Ya, dan medical record juga ya, Bu. Kalau di farmasi banyak ya data dari medical record. Ya, betul. Nah, sekarang perbedaan antara statistik deskriptif dengan inferensial atau yang saya sebut dengan analitik ya, tadi inferensial ya. Apa yang bisa apa yang dapat disimpulkan perbedaannya? Silakan, Bapak dan Ibu. Bapak lagi ya, ibu-ibunya udah dua nih. Bapak yang lainnya, kalau deskriptif itu hanya menggambarkan saja, Bapak dan Ibu ya. Nggak ada premis ya, nggak ada hipotesis ya. Kalau inferensial, adanya premis dan hipotesis dan adanya uji statistik yang harus dilakukan secara analitik untuk melakukan analisis statistik. Kalau deskriptif, kita menggunakan uji statistiknya ya deskriptif aja karena hanya menggambarkan saja, jadi nggak ada uji statistik yang secara analitik ya. Karena hanya menggambarkan saja, memaparkan, gitu ya. Nah, itu disebut dengan deskriptif. Nah, berikutnya data kategorik dengan data numerik, Bapak Ibu. Jadi nggak nominal, ordinal, interval, rasio ya, tapi kategori dengan numerik lebih gampang ini. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan data kategori dengan data numerik? Jadi kalau data kategori itu, Izin menjawab, oh, Bapak. ya, ya Bapak Amado da Costa ya, Iya, Bu. Selamat ya. malam, Bu. Selamat malam. Silakan. Izin menjawab Bu, untuk kalau kategori dan Ya, untuk kategori dan numerik itu bedanya yang pertama kalau untuk data kategori itu biasanya dikategorikan bukan dalam bentuk angka yang ya, bermakna matematik, dan untuk yang data numerik itu rata-ratanya bisa memiliki makna matematik dan bisa dihitung rata-ratanya. ya, betul Pak ya. Jadi kalau eh, kategori itu berdasarkan simbol ya Pak ya, atribut ya. Tidak berdasarkan mengukur, nggak berdasarkan angka, sedangkan kalau numerik, data hasil mengukur, hasilnya berupa angka atau kuantitatif. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak Amado ya. Nah, berikutnya data diskrit dan kontinu, Bapak dan Ibu. Diskrit dan kontinu. Izin menjawab, Ibu. Ya, Ibu Rahmah. Ini baru ya Ibu Rahmah ya. Tadi kan Ramadina ya, kalau nggak salah tadi satu lagi. Ya, Ibu Rahmah silakan Bu. Berdasarkan tadi yang kami pahami dari penjelasan Ibu, Iya, kalau data diskrit itu datanya bulat, Bu. Kalau ya, yang continuous itu datanya yang berkoma, Bu. ya. Jadi artinya data diskrit itu karena tadi bulat ya, itu dari hasil apa menghitung ya, gitu. Sedangkan kalau kontinu mengukur, gitu ya, karena bisa koma datanya ya. Oh dihitung ada satu, dua, tiga, empat. Oh anaknya ada empat. Gitu. Kalau ngukur, oh tinggi badannya kan diukur. Nah seperti itu. Baik kawan ibu, apakah ada pertanyaan? Hari Ibu maaf pertama ini izin masih bertanya banyak Bu. ngobrol. Ya silakan Bu Semesta, silakan. Ibu maaf Hmm. kalau materinya itu nanti di share nggak, Bu? Oh iya, untuk materinya nanti akan saya share ke Bu Nisrina ya Bu ya. Ada ya KM-nya ya. Ya, kalau nanti untuk tugas nanti dikumpulkannya oleh Prodi. Nanti di akhir saya akan mendapatkan G Drive, isinya adalah pengumpulan tugas dari Bapak dan Ibu. Ya. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Oke, baik, semoga mencerahkan ya, nggak bikin bingung kan? Atau masih bingung? Kalau masih bingung, boleh bertanya, silakan. Oke, Bapak dan Ibu, kalau apa nggak ada pertanyaan untuk pertemuan
pertama ini saya akhiri dulu ya Bapak dan Ibu ya. Nanti kita bertemu lagi minggu depan. Yaitu di hari Sabtu dan jam yang sama. Berarti udah fix ya, di sore aja ya, nggak ada yang terganggu ya Bapak dan Ibu ya. Ya, Baik, Ibu. Bu. Baik Bapak dan Ibu. Semoga selama menjalani perkuliahan tetap semangat Bapak dan Ibu ya. Dimudahkan, dilancarkan. Kalau mencari ilmu itu, apa namanya, itu sifatnya itu apa besar pahalanya ya dari sisi agama manapun pasti mencari ilmu itu besar besar ya pahalanya. Jadi tetap semangat karena kalau kita mendapatkan ilmu kita bisa menyebarkannya dan memberikan manfaat itu seperti multi level marketing gitu. Kalau kita mempelajari ilmu, kita menjelaskan ke orang lain, gitu orang lain paham, dijelaskan dan seterusnya itu apa pahalanya mengalir terus. Terus nanti kalau Bapak dan Ibu belajar nih biostatistik, contohnya yang gampang aja biostatistik, belajar biostatistik. Habis ini Bapak dan Ibu melakukan riset ya, ada dapat ilmunya, melakukan riset, penelitian. Nanti kalau orang orang yang akan menggunakan hasil Bapak dan Ibu membaca paper kita, itu pahalanya juga akan selalu mengalir. Kalau saya sih punya prinsip kalau kita nyari keberkahan ya. Jadi kalau kita memberikan manfaat ke orang lain, nanti akan dimudahkan, dilancarkan juga ya. Dan tentunya bisa menjadi amal kebaikan untuk kita. Baik Bapak dan Ibu tetap semangat ya. Kalau namanya kuliah itu Bapak dan Ibu ya, ini karena saya melihat kemana ada yang akhirnya nggak selesai ya, entah karena memang pusing dengan kuliah saya atau gimana gitu. Sayang sekali gitu ya. Kalau namanya cobaan, Bapak dan Ibu melihat saya sekarang kan, lihatnya, oh Bu Vita enak ya udah S3 gitu. Padahal Bapak dan Ibu nggak melihat bagaimana perjuangan saya gitu ya. Sama seperti Bapak dan Ibu kok, saya apalagi saya punya anak gitu ya, masih bayi gitu ya. Tapi gimana gitu, terus waktu S3 keluar beasiswanya gitu ya dari Dikti saya waktu itu BPPDN, beasiswa dalam negeri yang full funded ya. Jadi semuanya oleh pemerintah diberikan, dari SPP, kemudian living cost dan lain-lain. Tapi saya meninggalkan keluarga, Pak, Ibu, anak masih kecil, meninggalkan suami, anak tiga di Bandung gitu. Tapi ya nanti akan apa menjadi cerita kita ya. Jadi akan indah nantilah kalau kita ceritakan bagaimana perjuangan. Memang sih harus berjuang, Pak Ibu, nggak ada yang sesuatu yang mudah gitu ya. Jadi berjuang, tapi pasti akan ada jalan kalau kita komit. Nah, kita tetap apa semangat, tetap mempelajari. Kalau kita ada yang nggak ngerti, tanya gitu. Pasti nanti dimudahkan, lancarkan gitu Pak Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu alasannya, "Ah, saya punya anak, saya juga sama Bapak dan Ibu punya bayi dulu Pak, saya kan S2. Terus sampai S3 itu saya, aduh beasiswanya lolos kalau nggak diambil kok rasanya kita cuma disuruh sekolah aja dapat beasiswa kok nggak berangkat itu kan kayaknya sayang ya gitu. Banyak orang yang pengen sekolah tapi nggak bisa. Kalau kita sudah di posisi dalam keadaan kita sekolah ya harus selesai gitu. Kalau saya tuh mengibaratkan nggak bisa jadiin contoh sih. Kalau sekolah tuh kayak kita masuk jurang gitu, kita harus ke atas gitu, berjuang gitu. Jangan di situ aja gitu ya. Harus cepat lulus. Bapak dan Ibu, semoga dimudahkan, dilancarkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada apa-apa silakan bisa WA Wan Ibu kalau ada masalah tentang perkuliahan yang berkaitan dengan biostatistik atau bidang medlit juga boleh nanya ke saya atau bidang multivariat atau apa-apa boleh bertanya ke saya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Semoga tetap semangat ya. Baik Bapak Ibu, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Selamat malam, Bu. wabarakatuh. Selamat malam. Banyak, Ibu. Sama-sama.